Menyenangkan ya. Halo teman-teman semuanya, kembangkan yang kembali lagi di channel kita tercinta, Menyenangkan yang. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik tentang teknologi yang memungkinkan kita berkomunikasi dari ujung dunia ke ujung dunia lainnya. Kawan maya itu komunikasi satelit. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana kita bisa menonton siaran TV langsung dari luar negeri? Atau bagaimana GPS bisa menuntun kita ke tempat tujuan dengan akurat? Menyenangkan yang jawabannya ada pada teknologi satelit yang luar biasa ini. Komunikasi satelit pada dasarnya adalah sistem komunikasi yang menggunakan satelit sebagai pemancar sinyal di orbit bumi. Bayangkan satelit seperti cermin raksasa di angkasa yang memantulkan sinyal dari satu titik ke titik lainnya di bumi. Mari kita bahas dulu macam-macam satelit yang ada di atas sana. Pertama, ada satelit GEO atau Geostationary Earth Orbit yang berada pada ketinggian sekitar 36.000 km. Sedangkan yang satelit ini bergerak sesuai dengan rotasi bumi sehingga terlihat diam dari permukaan. Contohnya adalah satelit Palapa yang kita gunakan untuk siaran televisi. Kedua, sedangkan yang ada satelit MEO atau Medium Earth Orbit yang orbitnya berada di ketinggian 2.000 hingga 35.786 km. Satelit ini biasanya digunakan untuk navigasi GPS dan komunikasi telepon. Ketiga, ada satelit LEO atau Low Earth Orbit yang berada di ketinggian 160 hingga 2.000 km. Satelit ini sering digunakan untuk pengamatan bumi dan komunikasi internet seperti yang dilakukan Starlink. Sekarang apa saja sih aplikasi dari komunikasi satelit ini? Pertama dan yang paling umum adalah untuk siaran televisi. Kedua, untuk komunikasi telepon internasional. Sedangkan yang ketiga untuk sistem navigasi GPS. Keempat, untuk pengamatan cuaca yang sedang trending saat ini adalah untuk layanan internet broadband. Nah, yang menarik nih, bagaimana cara menghitung parameter dalam komunikasi satelit. Ada beberapa perhitungan penting yang perlu kita ketahui. Pertama, ada perhitungan free space loss atau rugi-rugi ruang bebas. Rumusnya adalah FSL log F log D, di mana F adalah frekuensi dalam MHz dan D adalah jarak dalam kilometer. Sedangkan yang kedua, ada perhitungan link budget yang menentukan kualitas komunikasi satelit. Libatkan perhitungan EIRP, atau T, dan C atau N. EIRP dihitung dengan rumus EIRP PT plus GTL di mana PT adalah daya pancar, adalah gain antena pemancar, adalah rugi-rugi pada pemancar. Sedangkan yang untuk G atau T dihitung dengan rumus G atau TGR 10, log di mana G adalah gain antena, penerima adalah temperatur noise system, dan C atau N dihitung dengan C atau NIRP plus G atau TFSLKB di mana K adalah konstanta Boltzmann, adalah bandwidth. Yang keren dari teknologi ini adalah kemampuannya untuk terus berkembang. Saat ini kita sudah melihat inovasi seperti konstelasi satelit untuk internet global, teknologi laser untuk komunikasi antar satelit, dan pengembangan satelit mini atau CubeSat. Sedangkan yang tapi perlu diingat, komunikasi satelit juga punya tantangan tersendiri. Nah, ada delay atau latency karena jarak yang jauh, dan kemungkinan interferensi karena cuaca buruk, dan tentunya biaya yang tidak murah untuk meluncurkan dan memelihara satelit. Meski begitu, manfaat dari teknologi ini jauh lebih besar. Aplikasi komunikasi satelit telah memungkinkan kita untuk terhubung dengan dunia, memberikan akses informasi ke daerah terpencil, dan bahkan menyelamatkan nyawa melalui sistem peringatan dini bencana. Nah, itulah pembahasan kita hari ini tentang komunikasi satelit. Menyenangkan yang semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Menyenangkan yang jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Menyenangkan yang aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya. See you next time.